Kembali lagi bersama saya Erwin Fitriansyah dan Aryo Yosya, Erwin yang asli nih ya, bukan yang palsu. bukan Erwin Gondrong. Kemarin ngaku-ngaku gua tuh. Di acara apa nih? Masih ya? Masih. Halftime Show, bola.com dan bola.net. Ya ini ngomong-ngomong iya, kalau ngomongin minggu lalu gitu, aduh stres gue dibikin abang itu. Gue Kenapa? tadinya udah, iya pokoknya stres lah. Lu kan nonton videonya gitu kan, marah-marah mulu. Rigan aja tuh Rigan pelawak, gue yakin kalah galak sama dia gitu Oh kan. iya. Tapi ngomong-ngomong tadinya gue sempat udah berpikir, aduh nih kawan gue satu nih kayaknya nggak balik-balik lagi tuh, kayak pelatih yang baru pulang gitu. Pelatih mana nih? Pelatih dari Spanyol yang tiba-tiba pulang. Mana Win? Kita langsung ngomongin itu aja Tiba-tiba lah. resign. Iya, Tiba-tiba Luis Mia, resign. gitu kan. Pelatih sama asisten pelatihnya. Asisten pelatih asing sama yang Nah, lokal juga kan ujungnya. ya. Walaupun sempat artinya asingnya aja yang cabut, kemudian lokalnya jadi caretaker lah asisten, akhirnya cabut. Pergi juga. Nah ini ironis sebetulnya. Waktu itu Luis Mia kan didatengin waktu Rene Albert berhenti juga. Dan waktu itu kalau Di nggak salah tengah juga musim. 3 pertandingan, belum sampai setengah musim ya? Iya di tengah musim pokoknya ya. Rene Albert pergi, Luis Mia datang. Wah ini Luis Mia ini sebenarnya kan ekspektasinya tinggi. Bekas pelatih timnas Indonesia ya kan. Mainnya tiki taka. Ya mainnya masih tiki taka. Udah gitu fansnya juga masih banyak Luis Mia ya kan. Betul. Ya harus diakui meskipun nggak pernah jadi juara. Nih ntar diserang lagi nih sama netizen nih. Ukurannya juara. Mental lo lebih tangguh Meskipun nggak pernah juara, tapi secara permainan banyak fansnya juga nih Luis Mia kan waktu di timnas Indonesia. Nah waktu datang ke Persib kan ekspektasinya jadi tinggi juga. Apalagi waktu dia datang latih Persibnya ada di peringkat 3. Ya kan? Peringkat 3. 3 dan gini, kalau gue tuh soal Luis Mia yang tertarik tuh gini. Pertanyaan gue kan pisahnya kan dibilang baik-baik ya. Mia punya masalah keluarga yang harus pulang gitu. Tapi kok jujur aja, gue setengah nggak percaya gitu ya. Bukan artinya sok-sok curik-curik, sok jadi kayak apa namanya, sok menyelidiki jadi sok detektif. Tapi sederhana sih alasan gue. Karena ini bukan sekali aja terjadi. Kayak rumah makan dong. Iya, enggak hampir setiap musim modus operandinya sama gitu kan. Siapa nih? Iya, pelatih gitu kan. Pelatih di mana dulu? Ya pelatih di Persib. Oh di Persib. Ya, kita kan lagi ngomongin Persib. Iya, oke. Bukan ngomongin apa Madura United. Madura United ini juga salah satu yang ganjil Persib di pertandingan pertama kan. Makanya maksud gue kan agak ironis itu ya ketika ngomong apa resign, katanya ada urusan ini. Mukanya senyum lagi tuh foto yang dipajang Persib itu. Kayaknya nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi sulit buat gue untuk percaya itu nggak ada apa-apa. Gitu. Menurut gue ini ada kaitannya dengan ekspektasi tinggi manajemen Persib terhadap Luis Mia yang artinya tidak terwujud. Maksudnya gini. Ya meskipun kita nggak tahu apa di belakangnya ya. Artinya kan kita tebak-tebak buah manggis juga nih. Musim lalu kan Persib kan memang waktu ketika Mia masuk kan ekspektasinya juara. Tapi akhirnya PSM nggak ada yang duga gitu. Tapi yang mungkin yang sedikit agak mengecewakan manajemen adalah mereka tersandung gagal jadi runner up kan. Setelah nempel terus PSM di tersandungnya kayak judul sinetron. Iya udah sampai 6. Tersanjung kalau itu. Tersandung gua sampai 6 kali. Dan gitu cukup ledai dong. Dan cukup sering ya beberapa kali waktu itu Dejan Antoni kan gitu juga. Iya. Dan kasus Luis Mia 6 pertandingan terakhir itu memang menjadi catatan menurut gua. 6 pertandingan terakhir mana? Terakhirnya Persib musim lalu. Oh musim Artinya lalu. grafiknya menurun gitu kan. Waktu itu juga ada ada kabar bahwa Luis Mia bilang, ini pemain udah nggak nurut nih sama strategi saya nih, ya kan? Itu ada isu seperti itu. Nah kemudian pada perjalanan musim berganti, start buruk nih. Yang menurut gua nggak buruk-buruk amat, gitu kan? Masih draw gitu kan? Draw 3 kali. 3 kali, artinya belum kalah malah. Begitu ditinggal kalah. Iya, begitu tinggal malah kalah. Makanya gua secara pribadi, kok ini modus operandinya sama. Gue sih nggak ini kan ya kayak Persib juga mau mecat pelatih atau apapun juga gitu kan. Ya, tadi mungkin seperti lo bilang, ini Mia ini punya banyak fans gitu kan. Apa? Tar dulu. Tolong lemparin bantal. Udah terus ngomong. Hah? Terus ngomong. Iya. Tolong lemparin bantal. Apa namanya? Jadi nggak konsen. Lempar. Hop. Hoppa. Jadi gue jadi nggak konsen lagi. Nggak apa-apa, kenapa nggak konsen?
modus operandi sama gitu. Iya, Tiga kali seri. modus operandinya sama. Artinya selalu kecenderungan Persib begitu di awal musim pelatih agak memuaskan. Ini kan baru pelatih yang lintas musim ini baru 2 pelatih yang gue lihat ya di Persib ya. Artinya biasanya kalau Persib tuh akhir musim gagal ekspektasi juara tadi sikat gitu kan. Iya. Bahkan Ini dipertahankan. Iya, ini dipertahankan gitu. Robert Albert kan juga sama. Satu musim selamat dia. Dengan posisi yang nggak juara juga. Tapi begitu startnya buruk, selesai. Dia. Jadi susah untuk gua menggambarkan mendeskripsikan. Ini sih bukan tentang benar salah Persib memecat dia, itu hak dia yang punya duit dia gitu Iya, kan. iya. Mereka dong. Iya, mereka lah yang punya uang. Tapi memang artinya gua tuh juga ngelihat bahwa ini yang sebenarnya membuat seringkali proyek mercusuarnya Persib, the dream teamnya Persib ini akhirnya nggak berbuah juara gitu. Karena yang menurut gua pola kesabaran gitu kan, sabar untuk memaintain pelatihnya gitu kan. Lu gile kalau menurut gua ya, ini tuh tinggal nunggu waktu. Kalau ini sabar, menurut gua skuad Persib tuh sebenarnya dari 2-3 musim terakhir kan memang udah terbaik di antara lawan-lawannya ya. Ya, sana kita ngomongin Mark Klok, bahkan pemain timnas ngumpul semua di sana. Iya. Gitu kan. Rahmat Irianto. Iya, dan kalau ngeliat grafiknya kan sebenarnya Luis Milla datang tahunnya positif ya, walaupun akhirnya menang. Cuma kok tiba-tiba ya kayak gini gitu, dan ini kayak menurut gue ini sih yang jadi catatan. Nah, lucunya untuk yang kali ini sebenarnya supporter nggak ada yang protes loh bro. Kalau yang sebelumnya kan artinya yang waktu kasusnya Robert udah berisik semua kan boboto, turunkan Robert, main gak enak lah, macam-macam lah. Luis Milla ini walaupun yang tadi lu bilang isu di akhir musim ada pemain gak nurut, tapi di awal tuh supporter malah justru ribut sama manajemen karena tiketnya kemahalan, ya. gitu kan. Nggak ada suara sumbang karena memang gua akuin gitu kan. Justru yang disuruh out itu manajemennya. Manajemen gitu. Iya. Di sisi lain, gua ngelihat Luis Milla ini menurut gua walaupun seri mainnya enak loh, maksudnya artinya gayanya tuh nggak menunjukkan tim yang sakit. Dia hanya tinggal nunggu waktu karena secara beriringan Persija, pesaing-pesaing yang lain juga start awalnya nggak terlalu bagus kan. Yeah. PSM juga juara bertahan, udah kalah dulu. Atau misalnya ngomongin Persija, bahkan Bali United cepat juru kunci bro. Iya. Ya kan. Yang menurut gua agak aneh gitu kan. Apapun yang menurut gua 3 pertandingan itu Persib lawan Madura 1-1. Arema lawan Persib 3-3. Persib lawan Dewa United 2-2. Iya, makanya gua menurut gua setelah ditinggal Luis Milla ambiar. Kalah 2-4 lawan PSM di kandang PSM. Iya, menurut gue agak menyedihkan ya. Ya gue bukan fans Persib, tapi gue melihat memang sebenarnya kalau Persib ini kan amunisinya cukup, uangnya, pemainnya bagus-bagus gitu kan. Yeah. Cuma yang terlalu banyak drama kayak sinetron. Ya gak ganti-ganti. Jadi nggak, menurut gue nih apapun ya moga-moga gue salah lah. Kalau gue berharap salah lah. Luis Milla memang pulang untuk memang karena ada urusan keluarga, tapi buat gua aneh, pulang kok jadi rombongan ya. Moga-moga gua salah gitu. Ya moga-moga salah, artinya kan gua nih fitnah nih cenderung ngomong Persib ada masalah gitu kan, kenapa bisa jadi seperti itu. Tapi gua kok ngelihatnya kalau misalnya Milla ada keluarga, kenapa asistennya juga ikut tiba-tiba rombongan. Tapi paketan. Apa? Karena paketan. Satu paketan. Kedua nggak gampang juga loh, kan asistennya kan orang asing, orang Spanyol juga, ya kan, harus adaptasi lagi sama pelatih baru, siapapun pelatihnya, kan nggak gampang. Di luar pun dan sebenarnya korbannya kan gini, setelah ini kan langsung gerbong pemain Spanyolnya itu juga terancam kan, satu kan yang cedera itu kan udah dicoret diganti kan, ya, artinya ini ada apa dengan tim ini? Apakah memang benar murni karena Milla punya masalah atau sebenarnya buntut dari ketidakpuasan manajemen Persib di akhir musim lalu? Ya tadi lo bilang. Kok naga-naganya manajemen Persib ngeliat kok kendali di ruang gantinya tuh nggak seperti di awal musim ketika Milla sempat bawa Persib itu. Tapi menurut lu pribadi, kacamata lu gagal nggak sih Luis Milla? Agak susah pantes sih. Pantes nggak untuk dia mundur gitu loh? Ya baru 3 pertandingan, ya kan? Iya. Oke lah pelatihnya nggak ganti, pemain-pemainnya nggak banyak ganti. Tapi kan dalam 3 pertandingan terus lawan-lawannya juga kan ada dinamika di lawan-lawannya. Jadi nggak seperti di musim lalu. Jadi kalau 3 pertandingan kalau menurut gua itu masih terlalu cepet sih. Tapi ya itu, Liga Indonesia itu liga paling kejam sedunia. Iya, Premier League tuh kalah. Mana ada semua. 3 pertandingan hilang. Dan terus pelatihnya Persikabo langsung pergi juga. Alasannya keluarga juga gitu kan, ada keluarga mundurkan diri. Tapi jangan-jangan keluarganya Luis Milla. Lagi kompak kan, jadi ada hubungan darah. Kemudian juga pelatih lokal di Arema kan, si siapa? Putu Gede kan mundur. Joko Susilo juga mundur. Joko Susilonya juga mundur. Nah kaitan sama kembali lagi Luis Milla. Tapi gue juga bisa memahami kalau ekspektasinya Persib juga tinggi untuk konteks Luis Milla. Yang gue tahu kontraknya itu emang gemuk sih.
Kontrak gemuk. Ya artinya Luis Milla dibayar mahal. Nggak usah minta penjelasan, kenapa sih lu kebiasaan minta penjelasan? Bukan, gua penasaran berapa nih gemuknya nih berapa? Iya, di atas rata, Kisaran berapa? Ya, kisarannya di atas rata-rata gitu loh. Di atas rata-rata pelatih di ini. Satu musim atau sebulan? Ya semusim lah. Semusim. Gitu loh. Di atas 10 M? Kalau ngeliat gajinya Luis Milla di timnas, kan Berapa? kisaran segitu. 10 sampai 15 M kan. Semusim. 1 tahun. Iya. 10 sampai 15 M satu Iya, musim. itu kan dulu taksirannya sekitar segitu kan. Yang sempat bocor draft kontrak gitu. Segitu. Ya nggak mungkin dia mau balik. Kita ngomongin dia tuh legendnya Real Madrid, dia legendnya Barcelona ya. Nggak mau di bawah situ ya? Iya, nggak mungkin lah gitu. Ya kalaupun tawar-tawar tipis-tipis kan harganya tetap di atas rata-rata. Iya. Dan ketika pengeluaran sebesar itu gitu kan. Luis Milla pernah jadi bintang iklan nggak? Nah, itu jadi maksud lu mau ngomong mau bilang Sintayong kekurangan uang nih. Bukan. Jadi Dia dapat 10, 15, ntar dapat ini agak nyentuh jurang ini bercandanya. Bukan, dia dapat misalnya 10 sampai 15 M. Udah gitu bisa bisa jadi bintang iklannya. Siapa tahu bintang iklannya itu Persib itu kan ban, ada apa kopi apa segala macam. Siapa tahu kan. Nah, tambah lagi kan. Soalnya gue denger bocoran juga sih, ya ada itu juga gitu, ekspektasinya tinggi gitu dengan hasil yang dicapai seperti itu. Gue udah gaji lo besar. Tapi ya itu kembali lagi, gue nggak mau suzon atau apa, tapi maksud gue ini kerugian besar buat Persib. Startnya kacau balau jadinya. Semua udah ready, semua udah ini kan kompetisi yang di pembahasan beberapa episode sebelumnya kan gue pernah ngebahas ini kompetisi yang nggak ideal. Waktu rehatnya terlalu pendek dan artinya jadwal mungkin lebih baik ya dibanding musim lalu ya. Sekarang kita nonton lebih enak ya weekend, Jumat Sabtu nggak terlalu malam juga. Tapi waktu jeda untuk dari musim lalu merubah, kalau gue sih ibarat kata lo habis gagal nih, mood lo belum hilang tentang kegagalan, kompetisinya udah muter lagi gitu kan. Pemain masih belum ini move on udah muter lagi. Menurut gue kerugian berat sih gitu lah. Apalagi ya langsung kelihatan kan. Begitu nggak ada Luis Milla habis. Pertanyaan gue kan gini. Kalau dengan kultur Persib seperti itu ya, maksudnya artinya gue ngeliat nggak terlalu nyaman seperti beberapa tim lalu. Dia lebih paling ganas lah menurut gue di Liga 1 ya. Pelatih yang maksudnya artinya ya klub kaya, tuntutan tinggi kayak mirip Real Madrid kan. Gila, pemainnya kan bukan pemain pilihan dia. Ya. Kompetisi udah berjalan. Pertanyaan proses adaptasinya seperti apa? Ya gamblingnya musim lalu Persib berhasil, Milla oke gitu kan. Tapi kan belum tentu, dan lu inget juga waktu dia keluar. Lama lu padahal udah dikode-kode 1 menit gitu. Ini soalnya seru nih kalau ngomongin. Soalnya Gomez juga kan keluarnya juga hampir sama kan. Tiba-tiba ngilang, alasannya resign gitu kan. Sementara Persib lagi ini juga gitu. Idealnya tau gak lu Persib harusnya kontrak siapa? Siapa? Jajang Nurjaman. Yang terakhir bikin Persib juara? Iya, tapi Jajang udah ampun-ampun juga bro. Kan ini kawan lah, curcol lah, ya deket lah sama Kang Jajang gitu. Ya Kang Jajang itu kan traumatik dengan supporter lah. Ya dia masih merasa belum siap, maksudnya di eranya. Dia itu kan legend Persib. Iya. Dia merasa kok ada anak kecil, anak remaja gitu kan, lo nggak tahu maki-maki dia gitu ya. Kan, kemudian itu. Dihujat-hujat itu gitu kan ya. yang membuat dia agak trauma. Memang benar, dia juga mengakui prestasinya Persib. Waktu di eranya dia yang terakhir-terakhir itu nggak terlalu bagus, tapi jangan gitulah. Gue legend loh yang bawa juara Perserikatan. Iya, harus hormat juga lah. Iya, makanya. Waktu terakhir juara kan juga Kang Jajang ya. Kang Jajang. Yang makanya kita baik-baikin sama Kang Jajang. Siapa tahu dikenalin sama putrinya. Wah. Udah, tutup dulu Kacau segmen nih, pertama. Kita lanjut di segmen kedua. Bro, tapi ngomong-ngomong kita lanjut lah. Luis Milla agak bergeser dikit. Menurut gue nih ada yang fenomena unik juga di awal musim nih. Nggak cuma Milla yang pergi gitu, mendadak gitu ya, kompetisi baru jalan 2-3 pertandingan pergi. Ya ini Liga 1 ini banyak dalam beberapa 2 sepekan terakhir nih ada beberapa kabar muncul top scorer musim lalu kan si Pato cabut tuh duitnya. Matias. Ya kan transfer lah, dapat duit lah, Borneo. Artinya itu sesuatu yang wajar di sepak bola. Mana yang menggelitik buat gue nih gini nih, sekumpulan pemain muda U20 tiba-tiba pergi dari klubnya dengan alasan pengen ikut pelatihan polisi, gitu loh. Terus buat gua agak shock juga gitu kan. Terutama yang menarik kan Ferrari karena kita ngomongin Persija ya, Persija klub besar gitu kan jadi central attention gitu. Tiba-tiba diumumkan sama Thomas diumumkan bahwa Ferrari 5 bulan akan absen gitu, statusnya masih pemain Persija tapi entah akan seperti apa, intinya dia pergi gitu kan. Di pertandingan ketiga keempat kan yang sebelum Persita tiba-tiba dia hilang dari line up. Buat gua terus terang jiwa kritis gua keluar nih gitu kan. Baru denger gua di dunia sepak bola profesional gitu orang udah tekan kontrak ya. Udah tekan kontrak bahwa saya komit nih 1 musim misalnya gitu kan. Tiba-tiba dengan alasan apapun tiba-tiba lo bilang
saya mau ini gitu kan, mau ikut pelatihan polisi gitu kan. Pertanyaan gue kan, oke, mungkin ya deal-dealannya ketika ikut pelatihan polisi, mungkin dia nggak dibayar lagi gitu kan. Tapi kan buat gue, nggak tahu ya, kacamata lo gitu. Apapun di pemain timnas artinya kan lo udah komit dong. Ya pemain Persija, kok tiba-tiba ini? Lo ngeliatnya seperti apa? Ya biarin aja lah. Itu kan masa depan dia. Wah, kaget juga nih gue. Ya nggak apa-apa. Orang pengen jadi polisi kok gitu. Ya mungkin ada deal-dealan juga sama Persija kan. Oke, gua nggak usah dibayar deh selama gua lagi ini. Tapi ini kan kesempatan yang mungkin nggak datang 2 kali. Dia pengen terjamin hidupnya dengan menjadi polisi gitu ya. Sambil main bola. Setelah selesai main bola dia tetap bisa punya karir sebagai polisi. Iya, tapi maksud gua gini. Nggak ada bedanya sama orang yang mau jadi PNS. Cuman bedanya PNS itu nggak harus pendidikan kayak gitu. Kan iya? Tapi apa enggak gini, kalau konteks lebih ngomong tentang sepak bola profesional gitu ya, bukan sok profesional, apa mungkin tiba-tiba Messi ngomong gini, bos, saya mau pelatihan masak 3 bulan, kemudian gitu loh. Gue lebih ke situnya gitu loh, bukan masalah dia yang mau menjadi polisi, gue sepakat itu haknya dia. Tapi momentumnya menurut gue, kalau lo dari awal udah nggak mau emang lo punya berniat menjadi pendidikan polisi, yang gue dengar kan itu sebenarnya mulai dihembuskan ketika habis selesai SEA Games. Nah, bener kawan kita saksi nih, itu kan udah mulai rame begini. Maksud gue ketika awal musim, ketika masa persiapan, udah ngomong dong dari awal. Bahwa, sorry coach, sorry manajemen, saya pamitan nih. nah, kita tahu nggak sih dia ngomong nggak dari awal apa deal-dealannya seperti apa kan kita nggak tahu. Udah dari klaim Thomas Doll. Gimana bilangnya? Ya, Thomas jelasin Doll, di sini. Dijelasin nih. Gitu. Thomas Doll kan ngomong gitu kan, Lu jangan lupa lo, itu pelatih boneka lo. Thomas Doll. Iya, Thomas Doll kan juga bilang, ya dia juga kaget gitu kan. Karena ya, seperti gue bilang, ini tuh masalah momen aja bro. Ngomong hak, gue juga setuju orang punya hak untuk menentukan pilihannya. Tapi ketika lo udah komitmen untuk gue mau jadi pemain Persija gitu kan. Apalagi makanya gue agak kaget kalau memang lo jadi polisi kenapa nggak di akhir musim lo udah ngomong musim depan gue akan ikut pelatihan polisi. Kayaknya gue off deh gitu kan. Artinya bahwa udah deh kontrak kita batalin. Ini kan nggak kemudian ujuk-ujuk 3 pertandingan lo masuk bench. Oh jadi kesannya nggak mau rugi gitu ya? Iya. Tetap mau terima kontrak dari Persija? Bukan kontrak Persija, tapi maksud gue sih lebih ke etika juga gitu kan. Ya lu bayangin bursa transfer tutup. Persija nyari nambal pemainnya bagaimana? Kita ngomongin dari sudut pandang. Sementara gini ya, kalau gue bukan sok membela Persija. Tapi lo tahu sendiri kan pengorbanan Persija dari musim lalu gitu kan. Ketika ditarik untuk ikut timnas macam-macam. Kalau kita ngomong mau jujur, Ferrari itu kan selama 1 musim bener-bener nggak bisa nggak dalam maksimal. Nggak bisa maksimal main untuk Persija. Karena artinya dia banyak ini toleransinya dikasih gitu kan. Iya iya. Nah, menurut gua kan artinya ketika lo gini, ya kalau mau jadi polisi ya akhir musim lo udah ngomong. Tapi kan bukan cuma Ferrari aja. Itu siapa aja? Iya. Ferrari, Misa ya. Persija udah kehilangan 2 tuh kan. Kemudian ada pemain Persik. Ginanjar ya. Ginanjar. Terus siapa? Ada pemain Kakang Rudianto. Satu lagi? Pemain PSM ya kalau nggak salah. Ya, ini ngomong-ngomong kok kameramen kita nih dulu dia datang ke SEA Games, jadi makanya gue tanya. Ya makanya nih. Berarti sama semua dong ini. Mereka ini. Iya. Kayak janjian gitu ya? Kayak janjian gitu kan. Jangan. Ini hari ini banyak teka-teki juga. Ya gue gini sih, lagi-lagi gue mau kritis gitu kan. Lain halnya kalau misalnya pemain-pemain Bayangkara FC yang memang sudah jadi polisi. Itu kan nantinya memang timnya polisi ya, namanya Presisi kan sekarang kan Bayangkara atau Presisi. Waktu Tira Persikabo yang pemain-pemainnya masuk TNI, ya kan? Kayak si. Ya liga kita memang kita harus akuin lah, selama ini toleransinya gede, gitu kan artinya sering lah. Ini bukan kasus pertama, artinya ada pemain tiba-tiba dinas tentara macam waktu yang zaman kompetisi berhenti kan. Akhirnya ada beberapa memutuskan jadi tentara gitu kan. Ya nggak usah jauh, mana hati Lestusen kan tuh dinas aktif. Nah, cuma menurut gua lebih menyoroti etika aja sih. Kalau mau jadi polisi nggak apa-apa juga. Tapi lu sampaikan ketika kan kalau kondisi seperti ini, klubnya apa nggak kebakaran jenggot? Pusing mau cari pemain dengan Dan pertanyaan gua gini, jadi isunya jadi bola liar gitu. Padahal kan. Thomas Doll nggak punya jenggot ya. Iya, ada bro dikit. Cukur kan. Iya. Bola liar isunya gimana? Jadi bola liar kan ada lagi nih loh. Bayangkara FC yang sekarang jadi Bayangkara Presisi itu kan sudah PSSI ngumumin bahwa musim depan
ini akan menjadi tim yang diisi pemain timnas usia U20. muda. Ya U20 ke bawah lah artinya, di bawah Indra Safri. Artinya sebenarnya cara gampang potong kompas untuk seleksi pemain gitu kan. Oke. Daripada gua sebar pemain ntar jadi berantem kayak musim lalu, Thomas. Lu jadi ngantuk ya gua kuliah subuh aja gitu. Udah malam soalnya. Patua. Seharian kita kerja sih. Iya. Mengganggu konsentrasi aja. Sedikit-dikit ganggu konsentrasi. Tadi dikasih bantal ganggu konsentrasi. Iya kan udah berganti Dititipin nama. U20, iya. Kemudian Bayangkara Presisi. dilatih Indra Safri gitu kan. Potong kompas untuk Ya artinya kan selama ini kan mereka selalu kesulitan misalnya pemain menyebar nih. Disatuin. Kemudian ini dulu pernah ada kejadian loh. makanya gue Sama timnas U20. makanya gue mau kritis ke sana. Itu kan pernah kejadian ketika Persiba Bantul, Iya. zaman Nurdin Halid gitu Betul. kan. Situasinya hampir Itu sama. juga pro kontra. Pro kontra. Ada satu yang dimusuhi pemain tuh. Siapa ya? Nggak mau ikut ke sana. Atep ya? Atep. Iya, Pemain Atep, yang Persib. namanya paling pendek. Atep. Kalau bahasa Sunda Atep. Dimusuhin karena si Atep ini milih untuk main di Persija. Persija waktu itu. Nggak mau ke Persiba Bantul. Ini ya gue sih nggak berharap ini apa lagi-lagi. Gue nggak mau seuzon. Tapi karena ini pernah kejadian gitu kan. Gue termasuk orang yang menentang ketika dulu Persiba Bantul disulap jadi ke timnas gitu kan. Timnas Buat U20. gue aneh banget. Kalau kita pernah ngomong inilah. Kalau lo mau bikin timnas muda, pemain muda macam-macam, lo bikin kompetisi yang benar. Terus nyamuk. Kok gue jadi galak kayak paman gondrong minggu lalu gitu kan. Minggu lalu gitu loh. Lo jadi minggu lalu tahun. Iya. Maksud Minggu lalu. Loh apaan nih minggu lalu? minggu lalu gue jalan sama istri gue nih. Iya itu artinya Jangan potong kompas. jangan potong kompas. Ya lo bikin lah kompetisinya nggak jalan realitanya. Ya. Dan gini, Untuk cari pemain Iya. harusnya bikin kompetisinya. Gue juga gini, moga-moga nggak kejadian ya. Tapi kalau kejadian nih gue kayak dukun aja nih. Cuma misalnya ternyata Ferrari selesai nih semua pendidikan, kemudian ujung-ujungnya baliknya kemana? Baliknya ternyata bukan ke klubnya gitu kan, balik ke Bayangkara gitu kan. Ke Bayangkara jadi pemain mereka gitu kan. Ya maksud gue, kan akhirnya gue mikir, ya ini mah kalah-kalahan aja. Hati lo. Siap Pak Sumarji? Aman Pak. Timnya Pak Sumarji lo ini. Ya enggak gue. Kombes lo. Gue cuma gini lah maksudnya, karena pernah kejadian bro. Dan itu kan nggak jalan, timnasnya juga nggak berprestasi, Ya, U20. pemain-pemainnya akhirnya juga Hilang gitu Ya, kan. hilang. Karena memang nggak mungkin timnas itu disatuin. Dan itu kan pola itu dicoba lagi ke SAD. Itu kan cuma meneruskan aja. SAD. Yang Cuma bedanya main di liga luar aja. Uruguay, Iya ya. kan tim. Artinya gini, udah kalau lo mau bikin timnas muda yang bagus, ya lo bikin kompetisi berjenjang di bawahnya. Ya. Betul. Gitu loh. Jangan lo ngadi-ngadi bikin tim. Buat gue juga lucu juga gitu. Lantas bagaimana nasibnya pemain-pemain muda yang dimiliki klub lain? Karena Bayangkara Presisi ini udah jadi Timnas sentral U20. gitu. Ternyata ada lagi Persija menemukan bakat lagi 5 orang nih. Kasian dong. Atau ntar sama lagi tiba-tiba Diambil pamit. lagi, Tiba-tiba tahu-tahu. pamit Pak. Saya mau dinas gitu kan. Kan maksud gua kayak gitu-gitu. Lu gitu. berdiri-berdiri nanti keluar dari frame lo gimana sih? Masih masuk frame ya? Jangan ini susah Nggak, ditebak karena pernah dulu kan pergerakannya. kita bro waktu zaman Minggu lalu tahu-tahu begitu lagi. Berdiri tahu-tahu. kita tuh dulu kritis banget, gue inget banget gue waktu zaman kita masih muda-muda dan hot-hotnya lah jadi wartawan lah. Yang dikit-dikit ada yang ngelenceng dikit langsung sikat. Gue inget banget itu, kita dulu bersuara lantang dan memang akhirnya nggak jalan. Bayangkara Presisi, ya gini juga. Pertanyaan gue, apakah dengan materi U20 kalau dia ternyata nggak berprestasi artinya Bayangkara itu degradasi bagaimana nasibnya? Gimana kok nanya ke gua? Nggak, jangan-jangan gini. Dulu yang menurut gue jadi celah yang kritiknya banyak waktu zamannya Persiba Bantul. Dia satu-satunya tim yang bebas degradasi. Oh, Enak iya, kali iya. hidupnya. Kalau kata orang Medan bilang. Iya. Gitu kan. Nah kalau ini pola diambil, ini kan pengulangan yang sama dan kita udah tahu hasilnya. Jadi nggak, dan Aziz Feria tadi gue bilang, ya kalau semua pamit gitu ke pemain muda U20 sekarang tiba-tiba dari klubnya, profesionalismenya mana? Betul. Gua sih nggak masalah mau jadi polisi, semua orang punya gitu. Ya kita juga waktu kecil nggak tahu lo ya, pasti kan pernah berpikir kalau nggak jadi astronot zaman gua kecil kan jadi polisi atau tentara ya gitu kan. Ada teman gua cita-citanya jadi supir ambulan. Karena bisa nerabas lampu merah terus. Ada bakat nakal dari kecil ya, ada Iya. bakat. Mau jadi supir ambulan atau enggak supir belanwir. Iya. Ada tau nggak belanwir? Pemadam Gua kebakaran. agak-agak shock makanya ketika kemarin dengar berita Ferrari itu menurut gua nggak apa-apa jadi polisi.
Tapi lu menurut gua, Tahu nggak? Produser kita sampai lupa. Ini kurang berapa menit. Nyimak soalnya dia. Itu. Terbawa suasana. Kena propaganda gua. Terbawa gitu. suasana. Bentar Ya lagi. udah intinya nggak apa-apa jadi polisi, tapi sebenarnya harus ada etika Kalaupun gitu ya. misalnya masih berstatus pemain Persija, Ya udah gitu. adem-ademin emosi lagi dia. Kalaupun masih 5 bulan nggak kepake, bro. Ya ya. Potong gaji. Iya potong gaji, tapi kan nanti gini, udah musim lalu gue yang narik, yang bikin nama lo naik, kemudian gue nggak bisa pakai lo maksimal karena Iya. dipanggil timnas. Nama lo udah tenar Udah sekarang. tenar gitu kan, gue nggak bisa pakai lagi 5 Kontraknya bulan. mungkin naik ini karena udah pemain timnas kan pasti lain kontraknya. Iya, artinya menurut gue dalam situasi seperti ini, etika harus didepankan. Ya ya ya. Gitu loh. Ya. Oke, etika. Ini juga etika ini juga ini gitu. Ya wes lah, ini segmen 2 selesai. Kita lanjut lagi. Segmen ketiga. Bro, Hei, dari tadi kan kita ngomongin banyak non teknis lah. Sementara Iya. kan kita kan selalu senangnya sebenarnya diskusinya adalah sepak bolanya gitu kan. Nah, sekarang kita mau ngomongin persaingan Liga 1. Ini ada menurut gua nih di papan atas nih ada sesuatu dan papan bawah ada fenomena yang unik nih. apa tuh? Walaupun menurut gua masih awal musim ya. Gue langsung lihat. Klasmen lo cek deh. Iya. Unik tuh. Oh iya nih. Lihat nih 3 teratasnya. Dewa United, Persita Tangerang, Borneo. Borneo sih Musim dari musim beberapa lalu musim juga terakhir udah bagus ya. Papan Sementara 16, 17, 18-nya 16 Persib. Ini ada hubungannya sama segmen 1 tadi nih. 17-nya Arema. Nah, ini masih jadi musuh bersama sih kalau menurut gue. Susah. Masih jadi musuh bersama. Bayangkara FC. Ya ini fakta gitu. Dan Bayangkara tuh kan juara pernah juga. Artinya di 3 tim yang pernah juara kompetisi yang ada di bawah. Walaupun nih tadi ini masih panjang, tapi memang agak Tingkat aneh. 1-2-nya Dewa sama Persita ya. Iya, Dewa Dewa belum pernah kalah. Dewa belum pernah kalah dan menurut gua luar biasa. Kenapa Dewa luar biasa? Mereka tuh belum punya supporter yang kan mereka klub baru ya, Iya. berdiri lagi ngebangun jaringan gitu kan. Betul. Gitu. Ya menurut gua ya luar biasa lu main kandang rasa tandang. Pasti otak Dewa ini adalah, tahu nggak siapa? Siapa? Ahmad Dhani. Udah serius dia. Siapa? Hebat loh tapi. Artinya ada gitar, Bro. 4 kali menang, 4 kali main, 3 kali menang, 1 kali seri. Ini salah satu tim yang bikin Persib kesandung nih. Iya. Dan ini sih sebenarnya kalau secara materi kita lihat overall nggak mengherankan juga. Kenapa? Ya di situ kan ada Egy Maulana, Fikri, ya kan. 2 orang berarti. Egy Maulana sama Fikri gitu. Iya. 5 orang kalau perlu terserah lo lah, mau 5 orang, mau semua terserah lo lah. Sumpah Padahal kita musim semua lalu Egy Maulana Fikri itu nggak bisa tampil maksimal ya karena gangguan cedera. cedera. Ya, Ini ngegolin terus sekarang. sekarang Egy udah mulai on fire. Kemudian yang menurut gua rekrutmen kunci kan yang akhirnya menjadi mungkin disesali sama Persib juga. Siapa? Ricky Kambuaya gitu kan. Pindah dengan status pinjaman, pertandingan pertamanya ketemu Persib dan ibarat kata gitu kan. Itu tidurnya tuh gue kebayang bro kalau pemain bola tuh malamnya itu mimpi indah banget gitu kan, peluk-peluk Setelah bantal pertandingan? begini gitu Setelah kan. pertandingan ya? Iya gitu kan, gila kayak ini apa gitu kan. Ya kayak gitu menurut gue. Ntar ada netizen. Kalau kok. Persita tuh menurut gue ini juga sesuatu yang fenomena unik karena Persita ini kan ibarat kata nih lama tidur panjang. Mereka dulu kan pernah jadi runner up lah zamannya Benny Dolo ya. Ya, Buat almarhum. anak-anak muda yang nggak tahu nih dulu Benny Dolo tuh pernah bawa Almarhum. final gitu Om kan. Beni ya. Di situ ada Firman Utina. dari lahirnya dari Persita benar. Jainal Arif. Kusuma, iya. Tuh. Ilham Jaya Kesuma. Iya. Ya kan? Antonio Jomabala Anthony Jumabala. gitu. Palah Johnson. Anda supporter Persita, kok bisa apal Pala Johnson? Kipernya waktu itu Ahmad Kurniawan. Ya? Iya makanya iya. Almarhum juga ya. Almarhum juga, kakaknya Kurnia Mega. Ya. Tambah lagi satu lu. Siapa? Egy Melgiansa. Itu Oh, bulan iya, Persita. Tapi- Abangnya, masih inget nggak? Abangnya itu juga salah Nama satu pendek. salah satu pemain yang namanya paling pendek. Maman. Maman tanpa imbuhan gitu kan. Cuman kalau Egy Melgiansyah beda generasi sama Firman Utina. Ya Persita ini kan kayak tidur panjang. Kita ya dulu kan maksudnya dia nggak juara lah.
sensasinya adalah masuk final. Masuk final. Tapi artinya beberapa musim tuh mereka ya aktif Sama pemain-pemainnya dipanggil ke timnas iya, itu kan Firman, dan Janari, meramaikan lah. Ilham. Papan atas sering ini. Tapi kemudian kan bukannya so agama nih, tapi kemudian kan dia fatwa sepak bola haram kan. Oh Karena iya. membuat dia karena keributan Soalnya supporter. tawuran mulu. Iya benar itu gua. Sama supporter Persikota. Saya pernah jadi korban, Pak. Nah, ini mobilnya pernah nih, mobil nih. Pecah Jadi ya. tau nggak lo, kalau ini zamannya itu, makanya gue bilang, zaman dulu tuh barbar. Kenapa barbar? Gue liputan tuh pakai helm, bro. Persita Tangerang gitu kan. Udah pakai helm karena kita udah tahu. Apalagi kalau dulu derby Tangerang, Persita lawan Persikota. Iya. Sekarang sih derby Tangerang ini juga jadi derby Tangerang nih. Dewa juga dari Tangerang Oh kan. iya. Yang menurut gue ini kayak tidur panjang dan bangun lagi. Cuman kan kalau Dewa kan Tangsel, Iya Tangsel lah. Tangerang Selatan, Tipis-tipis BSD, lah. BSD. Naik mobil masih setengah jam Ya, lah. Gitu. kan BSD tapi Ya, daerah BSD. larinya menurut gua Persita ya kayak tidur dari panjang gitu kan. Bangun tidur dari panjang. Bangun tidur dari panjang tuh bagaimana? Iya, baru bangun tidur dari tidur panjang. Ah, ya. Gitu kan. Baru bangun dari tidur panjang. Tidurnya 2 kali ya tadi. Iya. Cuman masalahnya sekarang sampai kapan? Sampai kapan? Ah, sampai kapan Cuma bisa? yang pasti Persita ini kan supporternya kan memang artinya dia udah main di tengah lagi, masalah fatwa kan udah hilang ya, udah dicabut. Kandangnya dan bagus macam-macam lagi terus sekarang ya. Dan supporternya Indomilk juga- Arena. Iya, itu Indomilk, iya kan sponsor. Pasang iklan nama kita lah. Gitu kan. Ntar ada susu Indomilk sini. Ngarep kita. Ya gitu artinya. Tapi ya itu tadi terlalu dini juga sih kita menghakimi. Iya, bahwa baru mereka 4 kan gini. baru 4 pertandingan. Karena ada sering juga gitu kan 3-4 pertandingan peringkat 1 peringkat 2 tapi akhir musim juru kunci. Ambles gitu. Ya. Ya Persik Kediri juru kunci setengah musim. Tapi musim putaran kedua Nggak kalah-kalah ya. Iya. Menang terus ya. tapi ya seru lah menurut gua ya kesimpulannya ada hal baru lah kita Susah tonton. ditebak ini, agak susah ditebak. Bali United juga Tapi kan. masih yakin nggak persaingan tradisional yang kita ngomongin sebelum malam ini bakal kembali lagi dengan persaingan tradisional dengan melibatkan Persija, Persib, Bali United, PSM. Itu atau menurut lu ada beberapa perubahan? Kalau Persija sama PSM mungkin masih ini ya, masih ada di bisa atas gitu ya. Tapi ngelihat gimana gonjang-ganjingnya Persib, ya ini tantangan berat gitu buat pelatih baru gitu. Oke lah pemain-pemain jadi semua bagus gitu. Hampir mirip masalahnya tuh. Kan di Bali United juga begitu kan. Bali United kan kenapa juga performanya nggak ini kan karena kan supporter boykot kan. Oh. Ya kan artinya ada gonjang-ganjing itu juga gitu. Harga tiket juga ya? Harga tiket juga. Oke. Berarti biang keladi Tapi dari kayaknya nih memang ini gara-gara tiket war itu jadinya semuanya tuh tiket sepak bola jadi mahal. emang iya tiket war? Ya kan nggak gini loh. Sekarang setelah era pandemi ini kayaknya nggak ada yang murah. Oh iya. Ini curhat bro. Gue beli tiket susah banget sekarang nonton konser. Masa? Iya. Taylor Swift nih nemenin istri gue ke ini. Nggak dapet waiting nih sekarang artinya udah Coldplay. Harusnya di mana Taylor Swift? Kalau dulu kan tinggal pesan aja klik. Di Kramat Jati ada tuh Rego Taylor. Itu bro nggak usah jauh-jauh kalau mau cuma jahit celana bro. Di rumah gue juga ada namanya. Yusuf Taylor. Produser kita dong juragannya. Gue tinggal jalan kaki. Awas situ punya tuh. Masih tua. Ya udah pokoknya musim ini gua prediksi akan lebih seru karena ada tim-tim yang kejutan kayak Dewa, Persita, Rans. Ini masih sedih aja. Gue berharap ini musim persaingan antara Thomas Doll, si pelatih boneka dengan Luis Mia gitu kan. Tapi ternyata Luis Mia udah Luis Mia pergi. udah cabut. Iya. Ini ya Thomas Doll lawan Tavares lagi. Tavares mana nih? Oh Tavares. PSM ya kan Bernardo Tavares. Gayanya sama sama dia. Karena pendek gitu kan. Wah gitu-gitu. Sama kayak lu tuh gayanya tuh. Cuman bedanya doi nggak Nasibnya ada rambut beruntung aja ya. Iya. Oke lah. Nggak beruntung di rambut. Nah, kita masih lebat. Oke. Udah. Kita tutup dulu ya. Makin ngatur nih. Kita Yaudah tutup lah, dulu ya. Yaudah. Kita tutup nih. Tutup. Minggu depan sama gua apa sama Gondrong? Gini deh. Pak produser, request nih. Jangan bertiga dulu. Kita duetkan abang satu ini dengan abang itu. Kita Jawa Timur lawan Batak. Kalau kemarin Manado udah kalah gua, udah nyerah kalah. Gitu. Besok itu aja. Oke. Kita pamit dulu. Saya Erwin Fitriansyah dan Arya Yosia. Halftime Show ada di Bola.com, Bola.net ya. Tetap baca,
Bolanet dan Bola.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Salam sehat.